Apakah Pajajaran benar-benar bangkit kembali? Jawabannya, yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rezeki. Kali ini saya akan berbagi tentang bangkitnya kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi di zaman modern. Namun sebelum melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya, di like, diberikan tanggapan video ini di kolom komentar, dan selanjutnya kalian share. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah membahas Jawa Barat atau Pajajaran atau Prabu Siliwangi, tidak jauh dari sosok Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Di tanah Parahyangan ya teman-teman ya, sejarah besar pernah tercatat. Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang legendaris yaitu Prabu Siliwangi berdiri tegak sebagai simbol kejayaan Sunda. Ia dikenal sebagai raja yang adil, dekat dengan rakyat, sekaligus penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Waktu terus bergulir, kerajaan itu runtuh. Namun, jejak nilai dan spiritnya tak pernah benar-benar hilang. Kini, di tengah modernisasi yang seringkali menjauhkan manusia dari akar budaya, sosok Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai figur yang seolah membangkitkan kembali ruh Pajajaran. Mantan Bupati Purwakarta ini yang dikenal luas di kancah politik nasional digambarkan banyak orang sebagai Prabu Siliwangi di zaman modern. Mungkin nggak sih menyulam ulang filsafat Pajajaran? Kita lihat ya teman-teman ya. Filosofi Sunda kuno yang diwariskan Pajajaran, silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wangi, bukan hanya slogan bagi Kang Deddy Mulyadi. Ia menghidupkannya dalam gaya kepemimpinannya. Turun langsung ke lapangan, menyapa rakyat kecil tanpa jarak, bahkan sering makan bersama warga di desa di saung bambu yang cukup sederhana. Di era ketika birokrasi sering dianggap dingin dan kaku, Kang Deddy Mulyadi hadir hangat, penuh canda, namun tetap tegas. Gaya ini mengingatkan pada gambaran sosok Prabu Siliwangi yang dekat dengan rakyat, menjaga kebersamaan sebagai inti dari kepemimpinan. Apa sih kesamaan antara mereka? Prabu Siliwangi dekat dengan alam, sedangkan Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan lingkungan, alam dan lingkungan. Legenda menyebutkan Prabu Siliwangi adalah sosok yang menjaga harmoni antara kerajaan dengan alam sekitarnya, hutan, sungai, dan sawah. Bukan sekedar sumber daya, melainkan sahabat hidup yang harus dilestarikan. Nilai itu kini dihidupkan kembali oleh Kang Deddy Mulyadi. Program penghijauan, pelestarian budaya agraris, hingga kesadaran menjaga lingkungan menjadi ciri khasnya. Ia sering berkata bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya gedung tinggi, tetapi juga keseimbangan manusia dengan bumi yang memeliharanya. Nah, disitulah kebangkitan Pajajaran di era digital. Apakah Pajajaran benar-benar bangkit kembali? Jawabannya, yes, dalam bentuk yang berbeda. Bukan kerajaan dengan istana yang megah,
dan pasukan prajurit yang melainkan kerajaan nilai dan budaya yang hidup di hati masyarakat. Masyarakat Jawa Barat mulai melihat bahwa jati diri mereka tidak boleh hilang di telan globalisasi. Melalui figur Kang Deddy Mulyadi, nilai-nilai Pajajaran seperti kebersahajaan, gotong royong, dan penghormatan pada alam kembali populer, bahkan menjadi inspirasi anak muda yang haus identitas. Walaupun tidak sedikit orang yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi, tindakan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu sesat. Di saat budaya Indonesia yang mulai tergerus oleh budaya luar negeri, seperti tergerus oleh budaya Barat, tergerus oleh budaya Timur Tengah, Kang Deddy Mulyadi hadir untuk mengembalikan kembali budaya-budaya asli Nusantara, khususnya Jawa Barat. Akhirnya Pajajaran dan Prabu Siliwangi yang merupakan legenda kini menuju kenyataan. Bangkitnya kerajaan Pajajaran dan sosok Prabu Siliwangi di zaman modern bukanlah mitos baru, melainkan narasi kultural yang menemukan relevansinya. Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa dengan KDM bukanlah raja seperti yang dahulu, tetapi kepemimpinannya yang sederhana, berakar pada budaya, dan berpihak pada rakyat membuat banyak orang melihat bayangan Siliwangi dalam dirinya. Berkarakter Siliwangi, harum semerbak wangi kemana-mana, tidak hanya di Jawa Barat saja. Sejarah memang tidak bisa diulang, tetapi nilai-nilai besar bisa diwariskan kembali. Pajajaran kini hadir dalam bentuk semangat, bukan istana, dalam nilai, bukan tahta, dan dalam sosok Kang Deddy Mulyadi, Prabu Siliwangi seakan tersenyum melihat bahwa warisan leluhur masih terjaga di zaman modern. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang, hayalan belaka. Tapi apabila kita kaji lebih dalam lagi, Kang Deddy adalah sosok Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran di era modern saat ini. Coba kita lihat, Prabu Siliwangi itu adalah Raja Pajajaran. Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang merupakan dahulunya adalah Pajajaran. Apa bedanya? Beda sistem aja dan beda zaman saja. Kalau dulu sebelum adanya Indonesia, kan Nusantara ini adalah merupakan kerajaan-kerajaan. Ya kalau zaman dulu ya teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi itu ya raja. Mau mengakui tidak mengakui ya. Kalau kita kaitkan, kita lihat ke zaman dahulu, ya seorang raja dia. Tapi karena sistem Indonesia ini adalah sistem demokrasi, untuk kepala daerah itu adalah seorang gubernur. Oke, teman-teman, mudah-mudahan untuk pendapat saya atau cerita saya ini tidak berlebihan. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi teman-teman semuanya. Demikianlah teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya buat warga Jawa Barat, buat diri pribadi saya. Namun kembali lagi ya teman-teman ya, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri saya, bukan dari diri Kang Deddy Mulyadi, dan bukan juga dari kalian. Jadi, mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.